Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang peta belajar kita terkait dengan grafologi. Ya. Tentang grafologi ini, biasanya saya barengi, saya lanjutkan dengan grafoterapi. Nah, kelas yang sudah berjalan, yang pernah kita lakukan, itu ada program teras, terapi diri dari atas kertas. Dan perlu teman-teman ketahui semua bahwa ini adalah layanan gratis dari Akademi Kesadaran Diri Indonesia. Teras terapi diri dari atas kertas. Ini arahnya adalah bagaimana kita memperbaiki performa kita sehari-hari, produktivitas kita, perasaan kita, pergolakan batin kita, dengan merubah tulisan tangan, dengan berlatih, ya, dengan berlatih tulisan tangan. Mudahnya seperti itu. Ini alhamdulillah sudah terlaksana. Kalau tidak salah 2 batch aja dulu ya. Mudah-mudahan 2021 nanti kita akan adakan lagi. Dan tanggal 17 Desember besok yang akan kita selenggarakan, ini adalah terkait dengan SA, Signature Analysis, gitu ya. Analisa tanda tangan untuk melihat cermin ketahanan mental kita, gitu ya. Ketahanan mental seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas hubungan tanda tangan dan tulisan tangan. Sebagai pendahuluan, bahan diskusi nanti tanggal 17 Desember. Meskipun nanti akan saya coba pertajam materinya, cuman kali ini mudah-mudahan teman bisa memahami gambaran utuhnya, ya, sehingga tidak salah menempatkan pembelajaran ini. Baik, langsung saja kita masuk. Ya, kita akan belajar tentang tanda tangan dan akan kita analisis, meskipun tidak mendetail, tapi ya paling tidak lumayan lah ya. Tapi perlu teman-teman ketahui, tanda tangan ini ibarat casing, ibarat pakaian, ibarat tampilan luar. Tampilan luar seseorang. Ya. Artinya apa? Ketika kita membahas hanya satu sisi tanda tangan saja, berarti kita sedang membahas casing diri kita. Membahas tampilan luar seseorang, membahas pakaiannya, belum dalamannya. Gitu ya. Jadi kalau cuma tanda tangannya saja yang dianalisis, itu kurang lengkap. Kurang lengkap. Biar lengkap gimana? Perlu ditambah spesimen dari tulisan tangannya. Dan tulisan tangan ini ya, ini format umumnya lah ya. Teman-teman nanti akan diminta menulis di lembar folio A4. Ya. Menulis apa saja bebas, mengarang bebas, minimal setengah halaman, teman-teman. Setelah itu dibubuhi tanda tangan dan nama terang. Seperti itu. Tanda tangan ini menggambarkan apa yang ingin ditampilkan oleh seseorang. Misalnya seseorang yang berkepribadian introvert ya, misalnya ya, tidak senang show up, tidak senang dia menunjukkan sesuatu atau berkomunikasi hangat dengan lingkungan sekitarnya. Cuman ketika kita mendapati tanda tangannya kok besar, misalnya ya, tangannya besar gitu ya, itu artinya apa? Dia
nampak ingin terlihat. Apakah sejatinya seperti itu? Kan tidak. Nah, mudahnya begitu teman-teman. Jadi tanda tangan adalah membahas sisi luar, membahas apa sih yang ingin orang tunjukkan terkait dengan dirinya. Nah, nanti akan kita pelajari juga bagaimana ciri tanda tangan yang baik. Jadi tanda tangan yang baik menurut grafologi ya, yang saya pelajari tentunya, itu yang terbaca nama. Gini teman-teman. Nanti insya Allah kita akan ada prakteknya selama kurang lebih 21 hari atau sebulan ya. Kita praktek bersama. Insya Allah. Harapannya apa? Ini kan banyak di antara peserta kita ini yang masih punya anak sekolah di pendidikan dasar, sekolah dasar. Harapannya begini, sedari kecil kita sudah memberikan arahan kepada anak-anak kita untuk terbuka. Keterbukaan ini penting. Keterbukaan diri. Agar apa? Tujuannya paling tidak anak-anak bisa asertif terkait dengan emosinya, terkait dengan perasaannya, tidak mendem bahasa Jawanya ya, memendam perasaan. Itu tidak sehat teman-teman. Dan kita perhatikan tanda tangan orang Indonesia kebanyakan adalah berupa simbol. Nah, ini tanda tangan saya yang lama ya, yang baru nanti akan saya bocorin di kelas. Ini tanda tangan lama saya. Yang saya ingat ya. Karena sudah tidak pakai lagi tanda tangan lama, akhirnya jadi lupa. Nah, ini kan simbol. Dan kalau menurut ciri-ciri dari grafologinya, kalau guru saya melihat, pasti ini ada ciri-ciri yang merugikan. Merugikannya bagaimana? Oke teman-teman, ketika ada kalimat mungkin tanda tangan ini akan mengakibatkan kita seperti ini, tidak maksimal performa dalam rumah tangga, dalam finansial misalnya, ya, itu sifatnya prediktif. Ya, sifatnya prediktif, tidak mutlak. Artinya kita tahu bahwa manusia ini hanyalah bisa berikhtiar saja. Sementara yang menetapkan siapa? Tentu takdir Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh kita ingkari ya. Tapi bagaimanapun ada sunnatullah. Kalau seseorang lapar pasti dia harus makan. Kalau dia haus tentunya minum. Itu sunnatullah. Kalau kita mau menjadi lebih baik daripada kemarin, harus ada upaya yang kita jalani. Di antaranya, sebagai bahan introspeksi, sebagai bahan kontemplasi, kita bisa memperhatikan tulisan tangan kita bisa memperhatikan tanda tangan kita, sehingga kita punya patokan, kita punya pembanding sebelum dan sesudahnya. Seperti itu, teman-teman. Dan ada tata laksananya, ya. Untuk tanda tangan ini, insya Allah nanti kita akan sharingkan ini, sehingga Bapak Ibu bisa mengajari, mendampingi anak-anaknya, mendesain tanda tangan yang sehat, yang baik, sedari awal. Mungkin itu pendahuluan terkait dengan analisa tanda tangan, sangat singkat, sangat simpel. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan wawasan tambahan. Dan sekali lagi, bahwa tujuan kita belajar adalah untuk penyaksian diri, teman-teman ya. Penyaksian diri ya. Penyaksian diri. Ini. Bukan tujuannya adalah berhenti di menganalisis, berhenti di berlatih tanda tangan, tidak. Tapi kita menjadi pribadi yang terus bergerak maju, progresif tingkat kesadaran kita, sehingga kita menjadi
semakin hari semakin baik. Kita ingat satu hadis, hadis atau bukan ya, saya lupa. Di sana disebutkan bahwasanya siapa-siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan ketika hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Namun, ketika hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, kita termasuk orang yang celaka. Maka mengetahui diri itu sangat penting sekali. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya, atas waktunya. Saya Ade Mahnun undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.